di kehidupan sebelumnya. Taman Villa Keluarga Shen. Heifei anak haram Shaolin. Shaolin istri Shen Yibai. Haikin kekasih Shaolin. Xiaolin, Xiaofei, Xiaoqin. Apa yang kalian semua coba lakukan? Baru saat itulah aku menyadari. Ayah, ibu, pria ini sangat bodoh. Berdiri di ambang kematian dan masih tidak tahu apa-apa. Anak asuh yang dengan baik hati aku sponsori, ternyata adalah anak haram dari istriku dan pengawalnya. Ayah, ibu, aku mengerti sekarang. Shaolin, kau wanita jalan. Tidak heran kamu meminta Haikin menjadi pengawal. Bersikeras agar aku mensponsori Heifei dan bahkan mengatur pekerjaan untuknya. Jadi kamu telah berselingkuh dariku selama ini. Aku menceraikanmu dan memastikan kamu pergi tanpa membawa apapun. Si Shen itu, sebaiknya kamu mulai bertanya-tanya, apakah kamu bahkan akan sampai ke titik itu? Pak Tua He. Kubur dia. Dimengerti. Xiaoqin. Tidak. Xiaoqin, jangan. Tidak. Shen Yibai, aku sudah cukup berbelas kasih padamu. Aku tidak memukul organ vital manapun. Aku membiarkanmu tetap hidup. Karena kau akan berguna nanti. Ibu bilang Shen Yibai ini hanyalah seekor anjing yang dipelihara keluarga kita. Satu-satunya hal yang berguna darinya adalah menjaga bisnis kita. Kalau tidak, ibu sudah lama mengusirnya. Aku sudah menelepon Shen Yi. Sebentar lagi, aku akan mengirim kalian berdua, ayah dan anak, ke liang kubur bersama-sama. Jangan sakiti Xiao Ye. Ayah, Shen Yi putra Shen Yibai. ayah, kau tidak apa-apa. Ayah, tetap di sana. Kau mati. Ayahmu hidup. Jangan khawatirkan aku. Lari. Ayah, Pergi dengan cepat. Pergi. ayah. Aku minta maaf. Selama bertahun-tahun ini, kau menderita terlalu banyak ketidakadilan atas namaku. Kali ini, biarkan aku yang melindungimu. Tidak. Xiao Ye. Hewan-hewan itu. Kalianlah yang pantas mati. Yang pertama mati adalah kau. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Adakah kado ulang tahun yang lebih sempurna dari ini? Kalian berdua, tunggu saja untuk bertemu di alam baka. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Kau hanya mengamuk sia-sia. Ayah, ibu, ayo pergi. Kita akan memotong kue bersama dan minum anggur merah untuk merayakannya. Ayo pergi. Ini semua salahku karena terlalu bodoh, tertipu oleh mereka selama 20 tahun. Aku akan membuat kalian membayar dengan nyawa kalian. Tapi aku sangat kesal. Surga merasakan keputusasaan dan memberiku kesempatan untuk menjalani hidupku lagi. Kembalikan hari ulang tahun putraku di kehidupan ini. Giliranku untuk membuat mereka membayar harganya.
Ketua Shen, ada yang tidak beres. Hadiah ulang tahun yang Anda siapkan untuk Tuan Muda diambil oleh istri Anda Shaolin dan diberikan kepada seorang anak asuh. Aku tahu. Tapi barang itu adalah tiruan kelas atas yang asli. Sudah dihancurkan olehku. Barang tiruan, Ketua Shen, apakah Anda tahu sebelumnya bahwa Direktur Utama Xiao akan melakukan ini? Saya pikir hubungan Anda cukup baik. Mengapa dia? Itu cukup bagus. Cukup bagus sehingga aku diperlakukan seperti orang bodoh, tertipu oleh Shaolin selama bertahun-tahun ini. Suami, 15 tahun yang lalu, villa keluarga Shen. Shaolin kembali dari perjalanan bisnis. aku pulang. Dia tiba-tiba mengeluarkan foto dan memberitahuku. Suami, anak-anak di pegunungan itu sangat menyedihkan. Lihat ini, anak laki-laki berusia 5 tahun, kurus kering. Memakai sandal. Di tengah musim dingin. Dia benar-benar menyedihkan. Bagaimana kalau aku menyumbangkan sejumlah uang untuknya? 20 tahun yang lalu, saat aku belajar di luar negeri. Di kelas, guruku pernah berkata bahwa manusia harus memiliki keyakinan akan kebaikan yang abadi. Menyumbangkan uang hanya solusi sementara. Kita harus memikirkan rencana jangka panjang. Istri, kamu sangat baik. Bagaimana kalau kita mensponsorinya? Dia lahir di bulan dan tahun yang sama dengan anak kita. Ini adalah takdir. Ya Pak, ini kebetulan sekali. Mensponsori anak asuh bisa dianggap mengumpulkan pahala untuk Tuan Muda. Maka kita akan mensponsorinya sampai dia dewasa dan bekerja. Sayang, kamu sangat baik. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali Shaolin punya waktu luang, dia akan pergi menemui Hei Fei. Aku bahkan mengira Shaolin berhati mulia bahwa aku telah menikahi orang yang tepat. Aku pergi dulu sayang. Aku akan memeriksa Xiao Fei. Istriku, kamu sangat baik. Xiao Qin, mengemudilah dengan aman. Aku berangkat. Jadi, karena Hei Fei memiliki kualifikasi yang sangat rendah, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ketika Shaolin memintaku untuk membantu mengatur sesuatu. Ini Xiao Fei. Baik, biarkan dia mulai bekerja di pabrik. Pabrik Singsa, aku mengatur agar Hei Fei bekerja di pabrikku sebagai rekan kerja putraku. Kamu, bimbing dia sedikit, tolong bantu jaga dia. Jangan khawatir, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Mengenai pengawal Hei Qin, karena Shaolin mengatakan bahwa tidak mudah bagi orang dari desa untuk bekerja di kota. Saya memperlakukannya seperti saudara saya sendiri. Ini adalah setelan jas custom kelas atas yang baru saja saya pesan khusus untukmu. Silakan diterima. Hadiah-hadiah ini juga dibelikan untukmu. Lihat apakah ada sesuatu yang bisa kamu gunakan. Pakai jam tangan ini. Terima kasih Pak. Hei Qin, ikut saya sebentar. Ketua Shen, saya sungguh minta maaf. Dia bisa pergi melakukan apapun yang dia mau. Baiklah, silakan lanjutkan kesibukanmu. Saya tidak pernah menyangka orang-orang tidak tahu diri ini akan menghancurkan hidup saya dan anak saya. Tapi saya menolak untuk menerimanya. Ingin tahu alasannya? Telepon saja, dan kamu akan tahu. Shaolin. Suami. Halo, suami. Istri, apakah kamu memberikan Xiao Ye pakaian yang saya minta asisten saya untuk mengirimkannya kepadamu? Ia sudah kulakukan. Lalu kenapa saya melihat Hei Fei memakainya di grup kerja? Apa yang terjadi? Suami, kau tahu, setiap pakaian punya tiruannya. Yang dipakai Hei Fei mungkin tiruan kualitas tinggi. Kebetulan sekali mirip dengan milik Xian Yi. Hei Fei sangat peduli dengan harga diri. Jangan bongkar rahasianya. Kalau tidak, rekan kerjanya akan menertawakannya. Ngomong-ngomong sayang, apakah kamu pulang hari ini? Jika ya, mari rayakan ulang tahun Xian Yi bersama. Dia hanya mencoba memastikan jadwal saya, supaya dia bisa merayakannya bersama Hei Fei. Saya sedang dalam perjalanan bisnis. Saya akan segera naik ke pesawat. Jadi saya tidak bisa pulang. Saya tutup teleponnya sekarang. Ketua Shen, bukankah Anda membatalkan semua pertemuan luar negeri Anda untuk ulang tahun Tuan Muda? Jadi mengapa Anda? Jika saya tidak mengatakan itu, bagaimana mungkin saya bisa menonton pertunjukan hebat ini? Shaolin, Hei Qin, Hei Fei. Di kehidupan ini, Pembalasan saya dimulai sekarang. Ketua Shen, kita akan tiba di pabrik dalam setengah jam.
Ini adalah sistem pengawasan yang saya pasang di rumah karena saya takut kucingnya hilang. Saya tidak memberitahu Yao Ling tentang hal itu saat itu, tapi sekarang jadi berguna. Sayang, hari ini, mari kita buat suasana lebih menarik. Bagaimana menurutmu tentang pakaian ini? Itu baru menyenangkan. Jauh lebih baik daripada kayu kaku itu Shen Yibai. Mengapa membicarakan dia? Dia hanya kayu yang membosankan. Dia bahkan ingin menyuapku dengan barang mewah. Itu hanya mimpi di siang bolong. Lihat, setelan jas custom kelas atas Chanel yang kamu pakai. Harganya puluhan ribu. Aku membelikannya untukmu. Apakah kamu menyukainya? Apapun yang kau belikan untukku, aku akan menyukainya. Pas sekali aku bisa memakai setelan ini ke pesta ulang tahun putraku. Aku sangat suka. Rayuan. Sekarang setelah kamu menerima hadiahnya, bagaimana kamu akan memuaskanku? Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat keahlianku. Bagaimana menurutmu, Ketua Shen? Direktur utama Shaw sebenarnya berselingkuh dengan pengawalnya. Sewa detektif swasta, selidiki Xiaolin. Saya ingin tahu, seberapa banyak yang telah dia lakukan di belakang saya selama bertahun-tahun ini. Dimengerti. Benar. Minta staf pabrik kita. Semuanya pergi ke auditorium. Biar saya beritahu. Yang mengadakan perjamuan ulang tahun hari ini adalah Hefei putra dari ketua grup Sing Sang kita. Jika Tuan Muda tidak senang, pekerjaan kita semua akan hilang. Ketua Shen, Anda sudah tiba. Ketua Shen. Ketua Shen, saya sudah memindahkan perjamuan ulang tahun Tuan Muda Hefei ke auditorium pabrik kita. Bengkel pabrik akan ditutup hari ini. Semua karyawan bengkel harus menghadiri perayaan ulang tahun Tuan Muda Hefei. Hai Fei. Dia bukan anak saya. Apa? Ketua Shen, dulu Anda sendiri yang membawa istri Anda ke sini dan meminta Hefei datang untuk bekerja. Anda bilang, Tuan Muda menggunakan nama keluarga neneknya dan bahkan menyuruh saya untuk merawatnya dengan baik. Direktur Qin. Ini adalah Hefei yang baru lulus tahun ini. Dia ingin magang di pabrik kita. Anda, ajarkan dia cara kerjanya dan bantu jaga dia. Jangan khawatir, saya pasti akan merawatnya dengan baik. Di kehidupan saya sebelumnya, agar Shenyi bisa mempelajari proses produksi pabrik. Supaya dia bisa mengambil alih perusahaan nantinya. Saya selalu merahasiakan identitasnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa Hefei akan memanfaatkan celah di pabrik untuk menyamar sebagai anak saya. Apakah saya pernah mengatakan bahwa dia adalah anak saya? Tidak. Mungkinkah saya salah? Anak saya memang bekerja di pabrik. Tapi dia bukan Hefei. Dia adalah Shenyi. Shenyi. Shenyi adalah putramu. Lalu bagaimana dengan Hefei? Hefei hanyalah tidak lebih dari seorang anak asuh yang saya sponsori. Jadi dia telah menyamar sebagai anak saya untuk mengadakan pesta ulang tahun di pabrik. Ya Ketua Shen, namun saya tidak tahu bahwa Hefei menyamar sebagai putra Anda. Saya akan pergi sekarang juga dan membubarkan perjamuan ulang tahun itu. Tidak perlu. Xiaolin dan Haikin belum tiba. Tanpa mereka, bagaimana sandiwara ini akan berlanjut? Kopi Xiao Fei. Mengapa lama sekali membelinya? Sandiwan rekan kerja sini. Bukankah Hefei hanya memberimu 3 menit? 3 menit benar-benar tidak cukup. Waktunya terlalu singkat. Berhenti membuat alasan. Liu rekan kerja sini. Bocah, beraninya kamu mengabaikan Tuan Muda. Jangan lupa posisimu. Kamu hanyalah anjing milik keluarga Tuan Muda. Menindas anak saya. Kamu sedang menjemput ajal. Ketua Shen, tolong jangan terburu-buru. Tuan Muda selalu ceria di rumah. Mengapa dia diperlakukan seperti ini di pabrik? Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Ayah, maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, ayah menanggung terlalu banyak penderitaan demi aku. Kali ini, biarkan aku yang melindungimu. Tidak. Shenyi, The film was translated and narrated begitu by saya M. tahu kebenaran Media. tentang apa yang telah dialami Shenyi, saya akan membuat setiap orang yang menindasnya membayar harganya. Xiao Fei, Shenyi, dia sengaja mengabaikanmu. Lihat, kopi ini sudah dingin.
Bukankah sudah kubilang bahwa kau harus kembali dalam waktu 3 menit? Apa kau tuli? Xiao Fei, aku benar-benar berlari sepanjang jalan ke sini. 3 menit terlalu singkat. Kau hanyalah anak nakal yang tidak diinginkan. Ayahmu tidak lebih dari pelayan yang dibesarkan ibuku. Ayahmu dulu. Entah dengan siapa dia memilikimu. Apakah saya seekor anjing? Zhao Lin, kamu benar-benar telah memelihara anjing yang tahu cara melindungi pemiliknya. Kopi yang kau beli mengotori setelan jas custom kelas atas kanal yang dibelikan ibuku untukku. Bisakah putra dari orang sepertimu membayar harganya? Xiao Fei, kita sepakat untuk tidak membicarakan ini di luar. Xiao Fei, Sepertinya masih banyak yang belum saya ketahui. jadi kau sekarang tahu cara marah. Bukankah aku baru saja menyebut ayahmu anjing kecil, seperti anjing yang malang? Aku hanya suka mengatakannya. Ayahmu adalah anjing. Ayahmu adalah anjing keparat. Ibu, ayah, kenapa kalian berdua baru sampai sekarang? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun putra kesayanganku. Jadi tentu saja aku dan ayah harus bersiap dengan teliti dan berpakaian untuk acara ini. Bocah nakal, apa kamu membuat Hifei kesal lagi? Apakah kamu ingin semua orang tahu bahwa ayahmu memiliki anak dengan orang lain? Berdiri. Hanya karena kamu bekerja seperti anjing untuk putraku, aku mengizinkanmu bekerja di pabrikku. Jika tidak, mengingat kamu hanyalah anak haram, memangnya menurutmu kamu layak? Aku adalah tuan di rumah ini. Jika kamu membuat putraku marah lagi, jangan harap bisa mempertahankan pekerjaanmu. Dan aku akan memutus biaya pengobatan ayahmu juga. Tidak. Paman Hei, aku tahu aku salah. Sungguh, Paman Hei, aku tahu aku salah. Tolong jangan hentikan perawatan medis ayahku. Aku mohon jangan hentikan perawatan medis ayahku. Aku mohon Paman Hei. Paman Hei, aku salah. Ini semua salah saya. Seharusnya saya menyadarinya sejak lama. Jadi, Xiao Yi selalu percaya bahwa Heqian adalah tuan rumah ini. Saat Xiao Yi lahir, Zhao Lin memperkenalkan Heqian sebagai pengawal. Dia bilang dia adalah tipe orang yang tahu cara melindungi orang lain dan menjaga keluarganya dengan baik. Saya sibuk dengan karir saya, jadi saya hanya mengikutinya saja. Xiao Yi selalu dirawat oleh Heqian dan mereka. Tunggu sebentar. Tuan, lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan mengurus Xiao Yi. Heqian, makanan, minuman, dan biaya rumah tangga, semuanya kualitas terbaik, sama seperti yang saya gunakan. Xiao Yi jadilah anak baik dan dengarkan Paman He. Xiao Yi, Paman Heimu sudah jelas tahu situasi ayahmu. Namun dia tetap memanjakanmu dan ayahmu sebanyak ini. Kamu harus bekerja keras dan jangan mempermalukan ayahmu. Zhao Lin dan Heqian mencuci otak Xiao Yi bersama-sama. Xiao Yi mempercayainya. Saya hanyalah beban di rumah ini. Saya tidak diusir. Hanya karena saya bisa mengelola perusahaan untuk mereka. Dan kebetulan, saya jatuh sakit beberapa waktu lalu. Ayah, mengapa ayah masih bekerja saat sedang sakit? Jika ayah tidak bekerja, bagaimana saya bisa membiayai tuan muda kita? Ayah, maafkan aku. Jika bukan karena aku, The film was ayah tidak perlu translated and menanggung begitu banyak narrated by ketidakadilan di Media. rumah ini. Ketidakadilan. Tuan Shen, dana di akunmu untuk biaya medis tidak mencukupi. Tidak ada uang yang tersisa. Itu tidak mungkin. Suster, aku baru saja menerima gaji kemarin. Aku akan pergi melunasinya bersama Anda. Xiao Yi, Ayah, sebaiknya ayah beristirahat. tidak perlu. Mengapa biaya rumah sakit belum ditransfer? Ketua Shen, Direktur Utama Show mengatakan dia sudah mentransfernya kemarin. Mungkin dia lupa. Kalau begitu transfer lagi 100.000.
Tidak heran di kehidupan masa lalu saya, Xiao Yi tidak pernah melawan sampai hari dia meninggal. Ternyata dia melakukan semuanya demi saya. Ketua Shen, detektif baru saja mengetahui bahwa direktur utama Xiao selama ini di belakang Anda diam-diam mengalihkan aset perusahaan. Ayo kita ke sana sekarang. Mereka semua akan membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Ayo pergi. Ibu, Kamu sampah yang memalukan. Keluar dari pandanganku. bahkan jika Shen Yi berteriak sampai tenggorokannya berdarah, tidak ada yang akan datang menolongnya. Ayo pergi. Hari ini adalah ulang tahun putraku Heavy. Terima kasih semua sudah datang. Dan terima kasih lebih lagi atas kebaikan dan dukungan kalian terhadap Heavy selama bertahun-tahun. Ketua Zhao, Anda adalah contoh sempurna seseorang yang unggul dalam keluarga maupun karir. Anda secantik kemampuan Anda. Seandainya bukan karena fakta bahwa Heavy baru saja memanggil Anda ibu, saya akan mengira Anda adalah kakaknya. Bukankah kalian semua setuju? Memang benar, seperti yang diharapkan dari ketua wanita, grup Xingxiang. Luar biasa dalam segala hal. Kalian berdua benar-benar tahu cara bicara. Sungguh membuang bakat jika kalian hanya menjadi supervisor. Aku akan bicara dengan manajer pabrik nanti dan meminta kalian berdua dipromosikan menjadi manajer bengkel. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Sudahlah cukup basa-basinya. Kalian semua adalah karyawan teladan grup Xingxiang. Silakan makan yang enak dan nikmati hari ini. Aku nyatakan, perjamuan ulang tahun resmi dibuka. Ayo pergi. Shen Yi bocah nakal. Ibuku mengabaikanmu karena dia murah hati. Tapi aku tentu saja tidak. Aku tidak menuntut pertanggungjawabanmu atas apa yang terjadi tadi. Tapi sekarang, kamu mengotori sepatuku lagi. Jilat sampai bersih. Aku tidak menginjak sepatumu. Yue Fei, aku mohon, tolong jangan bicarakan hal-hal ini di depan umum lagi. Tuan muda, mengapa kamu begitu membenci Shen Yi? Apakah Shen Yi ini anak haram? Ketua Zhao memikirkan dia membesarkan anak wanita lain. Itu benar-benar murah hati. Dan tuan muda kita juga bahkan mengetahui bahwa Shen Yi ada, namun tetap begitu toleran. Itulah yang disebut aura keluarga kelas atas. Untung saja Shen Yi ini ada di bengkelku. Lihat bagaimana aku melampiaskan kekesalan untuk tuan muda. Shen Yi, He Fei sedang bicara padamu. Apa kamu tuli? Aku benar-benar tidak menginjak sepatumu. Kau masih berani berbohong. Ibu, nanti hentikan biaya medis ayahnya. Biarkan dia mati. Tidak. Tolong jangan putus biaya pengobatan ayahku. Aku akan menjilat sepatumu. Aku akan menjilatnya. Dia benar-benar menjilatnya. Kenapa pintu ini dikunci? Mereka pasti menguncinya dari dalam untuk menghindari gangguan pada perjamuan. Jika pintunya dikunci, dobrak saja. Aku akan segera memanggil seseorang. Halo. Bawa peralatannya ke sini. Yue Fei, aku sudah menjilatnya sampai bersih. Aku mohon, tolong jangan putus biaya pengobatan ayahku. Apakah kamu sedang mengemis padaku? Kalau begitu, sepertinya aku harus bersenang-senang dengan ini. Shen Yi, pakaianmu kotor. Bagaimana kalau aku berbaik hati dan membelikanmu setelan baru? Sialan. Kalian semua benar-benar menjijikkan. Belum ada yang datang. Petugas keamanan akan segera tiba di sini. Yue Fei, mengapa kamu banyak bicara padanya? Apakah dia layak memakai pakaianmu? Pakaianmu itu adalah barang kelas atas yang dipilihkan ibumu. Harganya cukup mahal. Ayah, tunggu dan lihat saja. Tidak perlu. Aku akan kembali dan berganti pakaian sendiri. Kembali kemana?
Seragam kerja ini adalah hadiah untukmu. Tapi sebagai gantinya, kamu harus meminum secangkir ini. Berisi air kencing anjing. Anak haram sepertimu. Tuan Muda Hyufei bersedia memberimu kehormatan dengan memberikan seragam kerjanya. Membuatmu meminum cangkir berisi air seni anjing ini. Sama sekali bukan apa-apa. Minum sekarang. Lagi pula, semua orang ingin melihat seseorang meminum air kencing anjing. Bukan begitu? Ya. Minum. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Ibu. Lakukan apapun yang diperintahkan Hifi. Seandainya ayahmu tidak lagi berguna, kami pasti sudah mencekikmu sampai mati saat kamu masih kecil. Jika kau berani tidak mendengarkan Hifi, biaya medis ayahmu akan dihentikan. Ketua Shen. Ini seharusnya bisa membukanya. Shenyi bajingan kau. Jika kamu ingin ayahmu, dihentikan biaya pengobatannya dan mati kesakitan di rumah sakit. Terus saja bertele-tele di sini. Tidak. Jangan hentikan perawatan medis ayahku, Hyufei. Aku akan meminumnya. Minum. Segera. Seluruh dunia akan tahu kamu meminum air kencing anjing. Berhenti di situ. Saya ingin melihat siapa yang berani menindas anak saya. Suami, Ayah, bagaimana dia bisa sampai di sini? Zhao Liu. Dasar jalan. Kamu dan anak haram pengawal itu berani menindas anak saya. Siapa ini? Berani-beraninya mengatakan ayah Hefei adalah seorang pengawal. Apel. Hefei adalah putra dari direktur utama Xiao dan seorang pengawal. Hari ini, saya akan membuat kalian semua membayar harganya. Aku sudah menduganya. Dia adalah ayah yang menjadi anjing bagi anak haram itu. Tepat sekali. Beraninya orang seperti itu menampakkan wajahnya di sini. Beruntung dia tidak diusir. Tapi dia masih berani datang ke sini dan membuat masalah. Xiao Ye, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, Ini semua salah ayah. Ayah datang terlambat. ayah, kesehatanmu baru saja pulih. Mengapa ayah datang? Ayah, aku baik-baik saja. Ini pesta ulang tahun. Ayah harus segera kembali ke rumah sakit. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan semena-mena di sini. Ayah sudah tahu segalanya sekarang. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Merekalah yang telah membohongimu. Ayah sama sekali tidak butuh biaya pengobatan. Apel, Kita akan bicarakan ini nanti. Pergi ke rumah sakit cepat. Bawa Xiaoyi ke rumah sakit. dimengerti. Tapi ayah. Tapi jika ayah tetap di sini, Saya baik-baik saja. Orang-orang yang seharusnya khawatir adalah mereka. kau masih saja bersikap angkur. The Dan kau film masih was mengatakan bahwa translated Kamilah yang and membuat masalah. narrated by Tepat M. sekali. Media. Bos berdiri tepat di sini. Dan dia berani bersikap seperti ini. Sudah jelas. Dia datang ke sini untuk membuat masalah. Dasar orang tua. Apa hakmu untuk menghadiri perjamuan ulang tahunku? Bukankah ibuku menyuruhmu tetap di rumah dan mengelola perusahaan? Datang ke sini untuk membuat keributan. Apa menurutmu? Bertingkah seperti anjing bagi keluarga kami adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak bisa dipercaya. Karena orang tuamu tidak mendidikmu dengan benar. Maka hari ini, saya sendiri yang akan memberimu pelajaran.
Hefei, Apa kau sudah gila? Dirimu sendiri saja kau hampir tidak bisa urus. dasar orang tua. Beraninya kau memukulku di depan orang tuaku. Biar ku beritahu, Hefei adalah tuan muda dari grup Xingchen. Beraninya kau menindasnya seperti ini. Ketua Show tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Tepat sekali. Ketua Show membiarkanmu mengelola perusahaan. Tapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah orang penting? Seekor anjing berani memperlakukan tuannya seperti ini. Kau akan segera menangis. Ibu, apa yang kalian tonton? Cepat bantu aku menanganinya. Xiao Fei, bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Oke, Ibu, apa yang kau katakan? 20 tahun lalu, kau melahirkanku di luar negeri. Bukan Shen Yi. Kau tidak ada hubungannya dengan pria ini. Ayah, ada apa denganmu? Dia memukulku di depan. Begitu banyak orang dari perusahaan. Jika kita tidak memberinya pelajaran, bagaimana aku bisa mewarisi perusahaan di masa depan? Bagaimana aku bisa membuat semua orang menghormatiku? Xiao Fei, hentikan. Kenapa aku harus berhenti? Bukankah dia hanya seekor anjing yang dipelihara oleh keluarga kami selama bertahun-tahun ini? Dia memakan makanan kami dan meminum air kami. Dan sekarang, karena kami telah mendukungmu, kau berani bertingkah seperti ini terhadapku di depan semua orang. Ayah, kau harus terus bersabar menghadapinya. Begitu dia akhirnya mengambil alih, orang-orang yang akan diusir dari rumah ini adalah kita. Saya didukung olehmu. Saya anjing di rumah ini. Yi Bai, Shen Yibai, apa yang sedang kau lakukan? Ibuku tidak mau ambil pusing denganmu. Itu karena seseorang tidak boleh mengumbar aib keluarga di depan umum. Tapi aku tidak akan tahan denganmu. Jangan berani-berani menguji kesabaranku di sini. Ibu, jangan takut padanya. Hari ini, aku harus memberinya pelajaran yang pantas. Yi Fei, berhenti bicara. Ibu, apa yang kau takutkan? Ayah dan aku sudah memaafkanmu karena selama ini mendukungnya. Apa sebenarnya yang kau takutkan? Jika pria ini tidak mau mendengarkan, hentikan biaya pengobatannya. Biarkan dia mati. Tunggu aku. Setelah aku lebih familiar dengan operasional pabrik, di masa depan, ketika aku mewarisi perusahaan, aku pasti akan memimpin grup Xingchen ke panggung internasional. Sudah kubilang diam. Ibu, apakah kau memukulku? Yi Bai, ayo kita pulang dan bicarakan ini bagaimana? Ada banyak orang di sini. Apa? Merasa bersalah? Apakah kamu takut saya akan membongkar kedokmu di depan semua orang? Shen Yibai, dasar bajingan. Jangan menguji kesabaranku. Apapun yang terjadi hari ini, itu tidak mengubah fakta bahwa kau hanyalah seekor anjing. Xiao Fei, hentikan. Ayah, kau adalah tuan rumah ini. Tegaskan otoritasmu sebagai tuan dan beri dia pelajaran. Cukup Xiao Fei, perjamuan ulang tahun hari ini dibatalkan. Dengarkan aku, ikut aku tidak akan pergi. Halo, apakah bukti bahwa Shaolin telah mentransfer aset perusahaan tanpa izin sudah dikirim? Bagus, aku akan mengambilnya sekarang. Ketua Shen, Silakan. Saya bisa menangani ini. aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Ini adalah perjamuan ulang tahunku. Ada begitu banyak kolega dari perusahaan yang menonton. Mengapa harus membiarkan orang tua seperti dia merusak suasana hatiku? Ibu, kau tidak perlu membiarkan masalah ini merusak suasana hatimu. Itu benar. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun tuan muda. Jika dibatalkan, di mana tuan muda akan menaruh harga dirinya? Betapa memalukannya itu. Pada akhirnya, bos terlalu baik hati di seluruh pabrik ini. Siapa yang tidak tahu bahwa ayah Shen Yi adalah anjing yang sesungguhnya? Dasar anjing tua. Minta maaf padaku sekarang juga. Atau kalau tidak, aku akan menghentikan biaya pengobatanmu sekarang juga. The film was Minta maaf. translated and Bagaimana kamu ingin narrated saya by M. meminta Nina. maaf kepadamu? Aku tahu kau takut. Kalau begitu aku akan memberimu perlakuan yang sama seperti putramu. Berlututlah dan bersujudlah padaku beberapa kali. Jika aku senang, mungkin aku akan mengampunimu. Jadi seperti ini, caramu biasanya. Menindas Seni. Tentu saja. Tapi izinkan aku mengoreksimu. Itu tidak disebut intimidasi. Itu disebut edukasi. Pendidikan. Baiklah. Maka hari ini, saya akan memberimu pendidikan yang layak. Dasar orang gila. Kau berani menyakitiku. Ini pabrikku. Biar ku beritahu, kau tidak akan bisa keluar lewat pintu itu hari ini. Seseorang. Pukul dia. Dan aku akan memberimu 10.000. Tendang dia.
Aku akan memberimu promosi. Promosi dan kenaikan gaji. Itu luar biasa. Orang tua, kau telah menyinggung tuan muda kami. Riwayatmu tamat. Hajar dia. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Kenapa tak ada yang memberitahuku Shen Yi ditindas di pabrik? Ternyata semua ini, ulah manajer korup sepertimu. Kalian semua tidak layak bekerja di sini. Apakah kami pantas atau tidak? Itu bukan urusanmu. Lagi pula, Shen Yi hanyalah pekerja rendahan. Dia menyinggung tuan muda grup. Jika aku tidak menargetkannya, lalu siapa yang harus kutargetkan? Berhenti membuang napas padanya. Tunggu saja sampai dipukuli. Berhenti. Ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Beraninya kau tidak menghormati bos? Kau dipecat. Direktur pabrik, apa kau sudah gila? Kami hanya membalaskan dendam tuan muda. Kau memecatku. Kau menantang tuan muda. Jangan lupa, pekerjaanmu adalah pemberian dari orang tua tuan muda. Kamu berani menghentikan kami untuk membela tuan muda. Apa kamu tidak menginginkan pekerjaan ini lagi? Diam. Kau dan kalian semua. Sekelompok orang bodoh yang buta. Orang yang berdiri di hadapan kita adalah bos kita yang sebenarnya. Ketua grup Singsem. Suami ketua Shao. Apa yang kau bicarakan? Dia adalah suami ibuku. Lalu siapa ayahku? Ayahmu. Dia tidak lebih dari seekor anjing yang saya pelihara. Kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman. Ayah Hefei adalah anjing itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mungkinkah bahwa dia adalah sang ketua? Direktur pabrik baru saja mengatakannya. Tidak ada kesalahan. Mustahil. Orang yang selama ini kita tindas adalah tuan muda yang asli. Hefei, bukankah kau bilang ibumu adalah direktur pabrik? Itulah sebabnya kami membantumu menindas Shen Yi selama ini. Beraninya kau membohongiku. Kau berbohong. Itu sama sekali tidak mungkin. Ayah, jelaskan pada mereka cepat. Katakan pada mereka dia adalah anjing itu. Dia adalah pihak yang rendah. Kau adalah pihak yang unggul. Ayahmu adalah orang yang kamu sebut orang rendahan itu. Dia tidak lain adalah seorang pengawal yang saya sewa. Dan kamu, anak seorang pengawal, berani menyamar sebagai tuan muda grup Singsem saya. Dan kamu berani merundung anakku. Siapa yang memberimu keberanian? Jadi begitu rupanya. Kalau begitu kau adalah tuan muda yang sebenarnya dari grup Singsem, pemimpin masa depan dari grup Singsem. Seluruh pabrik ini adalah milikmu. Jadi ternyata, aku tidak pernah berhutang apapun pada mereka. Tidak. Itu tidak benar. Ayah. Ibu. Jelaskan pada mereka cepat. Aku bukan putra pengawal itu. Aku bukan anak haram. Sudah kubilang berhenti bicara. Kau memang harus banyak bicara ya. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Suami. Pasti ada kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskan ini padamu. Ketua Shao sudah mengakuinya. Hefei ini, dia benar-benar anak haram. Apa? Hefei sebenarnya adalah anak haram pengawal itu. Aku tadi hanya membantu Hefei merundung putra sang ketua. Bajingan. Hefei, kamu telah menghancurkanku. Lepaskan. Lihat aku, semua yang kupakai adalah setelan jas custom kelas atas seharga puluhan ribu. Dan Shen Yi, dia memakai pakaian kerja dari awal sampai akhir. Tidakkah kau lihat siapa bajingan yang sebenarnya? Kamu masih punya nyali untuk membahas setelan jasmu. Jika selama bertahun-tahun ini, saya tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan, mengabaikan perhatian saya untuk Xiao Ye, bagaimana mungkin saya membiarkanmu merundungnya seperti ini? Biar saya beritahu kabar buruk. Setelan jasmu itu palsu. Kau omong kosong. The film was translated Setelanku and asli. narrated by M. Setelanku Media. adalah hadiah pribadi dari ibuku. Mungkin kamu ingin melihat labelnya. Dan buktikan sendiri. Yang asli adalah channel. Milikmu adalah channel. Barang tiruan ini terlalu mencolok. Kita sebenarnya telah dibodohi oleh bocah ini. Aku tidak menipumu. Dasar orang tua. Kapan kau menukar setelan kelas atasku dengan barang tiruan? Setelanku selalu dibuat khusus oleh ibuku. Hadiah dari ibumu. Ibumu hanyalah seseorang yang lahir di pedesaan, tanpa latar belakang yang datang ke Haicheng untuk bekerja. Jika bukan, karena saya pohon besar tempatnya bersandar. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membelikannya untukmu? Apel. Ibu, apakah kau yang menempel padanya?
Jadi, dia mencari bos baru. Pantas saja, itulah sebabnya dia tidak berani menyebutkan bahwa dia memiliki anak haram di depan orang luar. Dasar bajingan. Berhenti mengoceh omong kosong di sini. Kamu bisa periksa. Pemimpin grup Sing Seng bermarga Shen. Itu adalah saya, Xian Yibai. Aset-aset ini diwariskan kepada saya oleh ayah saya dan ibumu. Dia hanyalah pernikahan kompatibilitas ke bawah, tidak lebih. Tanpa keluarga Shen saya, dia bukan siapa-siapa, dan ayahmu Hakim hanyalah seorang pengawal yang saya rekrut dengan baik hati. Aku tidak percaya. Ibu. Ayah. Jelaskan pada mereka. Mereka memfitnahmu. Tutup mulutmu. Jika kau tidak berteriak membabi buta, semua ini tidak akan terjadi. Suami, ini semua salahku. Aku mohon. Bolehkah kita pulang? Jangan buka aib keluarga di depan umum. Dan apa yang tidak bisa diungkap ke publik. Hari ini di sini, saya secara resmi mengumumkan, Xian Yi adalah satu-satunya putra kandung saya, Xian Yibai, dan juga satu-satunya pewaris grup Sing Seng, dan satu-satunya tuan muda keluarga Shen saya, sedangkan dia Hai Fei. Dia tidak lebih dari seorang anak asuh yang saya sponsori bertahun-tahun yang lalu karena tertipu. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah menyangka bahwa saya sebenarnya telah memelihara serigala di rumah sendiri. Tidak, itu tidak benar. Aku bukan anak asuh. Xian Yi, katakan yang sebenarnya pada semua orang. Ayahmu adalah anjing itu. Kau adalah anak haram. Katakan. Pukulan pertama ini adalah untuk fitnah yang kau tumpuk pada ayahku selama bertahun-tahun ini. Pukulan kedua ini adalah untuk penindasan dan intimidasi yang kau lakukan kepadaku. Pukulan ketiga ini adalah untuk ketidaktahu terima kasihan ME. Itu tidak benar. Aku tidak lahir dari anjing. Jangan percaya padanya. Dia membohongi kalian semua. Apa saya berbohong? Lihat saja ini. Dan kamu akan tahu. Kemari. Xiaolin. He Fei ini telah menginginkan posisi manajer pabrik di pabrik Xingchen. Kapan kau akan menyingkirkannya? Aku muak menjadi pengawalnya. Jangan tidak sabaran begitu. Begitu Xian Yibai sudah menghasilkan sedikit lebih banyak uang untuk kita. Saat waktunya tiba, aku akan merekayasa kecelakaan dan membuat ayah dan anak itu menghilang selamanya. Maka aset keluarga Shen semuanya akan menjadi milik kita. Istriku, kau sangat cerdas. Sekarang, apa kamu tahu siapa yang lahir dari anjing? Jadi akulah orangnya. Yang paling konyol dari semuanya. Leontin Giok pelindung ini adalah hadiah yang saya berikan kepada Xiao Yi tahun lalu. Saya tidak pernah menyangka kamu akan mengambilnya dan memberikannya untuk dia pakai. Benda ini bernilai ratusan ribu. Dan kamu mencurinya. Di bawah hukum pidana. Itu cukup untuk 10 tahun penjara. Masuk penjara? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa masuk penjara. Ayah. Ayah, aku mohon. Selamatkan aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Ketua. Aku hanya dibutakan oleh keserakahan dan melakukan kesalahan besar. Tolong mengingat bagaimana aku telah melayani keluargamu dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun ini. Tolong lepaskan putraku. Diurus. Bagaimana tepatnya kamu mengurusnya? Dengan melakukannya di ranjang istri saya. Leontin Giok ini telah dinodai olehnya karena dipakai. Jika kamu tidak ingin dia masuk penjara, tidak masalah. Bayar. Bayar. Bayar uangnya. Xian Yibai, aku sudah bekerja untuk grup Sing Seng selama bertahun-tahun ini. Setidaknya aku sudah berusaha. Hanya untuk Leontin ini saja. Apa kau benar-benar sanggup menghancurkan seluruh hidup Xiao Fei? Kontribusi yang dibicarakan Ketua Xiao adalah mentransfer aset perusahaan. Kau membuat tuduhan tanpa dasar. Ketua Shen,
Ini adalah dokumen yang membuktikan bahwa Shaolin secara diam-diam mentransfer aset perusahaan dan menyalahgunakan dana perusahaan untuk membeli rumah dan mobil bagi Hikin dan putranya. Totalnya 10 juta aset yang ditransfer sudah berhasil dipulihkan. Mengenai rumah yang dibeli, kami sudah mengajukan gugatan melalui pengacara kami. Tunjukkan padanya. Ketua Shao silakan diperiksa. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Suami. Aku salah, tolong maafkan aku. Ini semua ulah pria ini. Dia merayuku. Jika tidak, aku tidak akan pernah melakukan semua hal yang bertentangan dengan nuraniku itu. Suami. Shaolin, kau benar-benar menjijikan. Kita adalah kekasih masa kecil. Kau bilang kau akan mencintaiku seumur hidup. Tapi setelah bertahun-tahun, kita masih terjebak dalam masalah ini. Urusan yang kotor. Dulu, akulah yang berada di sisimu saat kau melahirkan Hefei. Dan sekarang saat masalah menimpa, kau membuang semua kotoran ini padaku. Kau benar-benar menjijikan. Diam. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Hibei. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tetap menikah denganmu selama ini? Bercerai. Zhao Lin, kamu berani. Begitu kamu meninggalkan keluarga Shen, kamu pikir kamu siapa? Aku. Shaolin, bahkan sekarang, kau masih mencoba memanipulasiku. Kau benar-benar jalan. Susun surat perjanjian cerai. Usir Zhao Lin dari keluarga Shen. Dan tuntut dia atas tanggung jawab hukum penggelapan dana. Ya, Suami. Aku mohon, tolong maafkan aku. Ini salahku. Aku bersumpah. Mulai sekarang aku hanya akan mencintaimu. Aku akan memutuskan hubungan dengan mereka berdua sepenuhnya. Aku mohon. Suami. Ibu. Diam. Beraninya kau memanggilku ibu. Jika bukan karena kalian berdua yang menggangguku, bagaimana mungkin aku bertindak melawan nuraniku? Aku ingin kau meminta maaf kepada suamiku. Bersujud dan mintalah maaf kepada suamiku. Lepaskan dia. Lepaskan putraku. Apa yang harus kita lakukan mengenai ini? Biarkan saja mereka saling menghancurkan. Dan kalian juga. Semua orang yang merundung anak saya hari ini. Saya tidak akan memaafkan satupun dari kalian. Xiao Ye, Ayah, ayo kita ke rumah sakit. Pastikan tidak ada bekas luka. Suami. Aku mohon maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Suami. seluruh keluargamu telah sangat menyakiti kami, membuatku kehilangan pekerjaanku. Aku akan memukulmu sampai mati. Tangkap mereka. "20 tahun yang lalu. Mengapa tidak boleh ada hak waris hanya karena tidak ada anak? Tahun berapa ini? Masih terjebak dengan aturan kuno ini. Tambah minumannya. Cepatlah. Tambah minumannya. Saya benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Tuan. 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 Anda terlalu banyak minum. Biar saya antar Anda ke kamar tamu untuk beristirahat. Ayo. Saya punya uang. Ini. Panas sekali. Kenapa di sini panas sekali? Tidak, saya lupa kartu kamar saya. Pasti tertinggal di bar. Biarkan saja Taipan ini di sini untuk sementara. Aku akan kembali dan menguras hartanya nanti. Menipunya demi uangnya. Anda istirahat saja di sini sebentar.
Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Buka pintunya. Tuan muda ini ingin tidur. Buka. Pergi. Pergi. Minum benar-benar merusak segalanya. The film was translated and narrated by M Media. Ibu saya akan kembali ke Haicheng sekarang. Saya akan mempertimbangkan masalah pernikahan itu. Kemudian, seorang bayi secara misterius dikirim ke rumah saya. Saya melakukan tes DNA dengan anak itu. Ternyata dia adalah darah daging saya sendiri. Di kehidupan saya sebelumnya, saya pikir dia hanya mengirim anak itu tanpa ingin mengungkapkan dirinya, seolah-olah itu keputusan pihak lain. Jadi saya tidak mencarinya lebih jauh. Kemudian mengikuti saran orang tua saya mencari ibu untuk Xiaoye dan menemukan Xiaolin. Tapi di kehidupan ini, agar Xiaoye bisa mendapatkan kembali kasih sayang seorang ibu, saya harus menemukan wanita itu. Duduk. Pabrik kita, prosesnya. Kamu sudah cukup mempelajarinya bukan? Bagaimana kalau kamu istirahat? Pergi ke luar negeri sebentar. Tidak perlu. Ayah, saya ingin bergabung dengan grup terlebih dahulu. Saya ingin belajar tentang operasional perusahaan kita. Baiklah. Kamu benar-benar gila kerja ya. Jika saya bisa bekerja, bukankah ayah bisa sedikit lebih santai? Baik. Kalau begitu, ayah akan mengirimmu magang di kantor cabang. Terima kasih, ayah. Ketua Su, silakan minum tehnya. Ibu? Sudah berapa lama Musai pergi? 3 hari. Musai adalah desainer perhiasan ternama. Jika berbicara tentang dunia perhiasan, tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Dan batu permata ini, mustahil dia tidak mengenalinya. Ibu, apakah ibu mengatakan bahwa Musai sengaja menyembunyikannya dari ibu? Baik kamu maupun Musai, diadopsi olehku. Dia pasti punya alasan untuk tidak memberitahuku. Kalau begitu, pergilah ke Haicheng dan lihat apa yang sedang dia lakukan, ya. Lin Yuzhe, apa kamu sudah bosan hidup? Shen Yi, aku perlu bicara denganmu. Lin Yushu, izinkan saya bertanya. Kalau ada yang ingin dikatakan, kenapa tak menemui He Fei? Kenapa kamu malah datang kepadaku? Katakan apa maumu dan cepatlah. Jangan menghalangi pekerjaanku. Jika bukan karena membantu kakak He Fei mengeluarkanmu dari keluarga Shen, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun padamu. Yuzu kecil. Shen Ye selalu keluar setiap saat dan melewati jalan ini untuk menuju stasiun kereta bawah tanah di sana. Sebentar lagi, pancing dia ke klub dan buat dia mabuk. Aku akan mencari beberapa wanita untuk mengurusnya. Begitu orang tuaku melihat fotonya, mereka akan sangat murka. Dan kemudian, mereka akan mengusirnya dari keluarga. Baik. Shen Yi, bisa dibilang kita adalah teman masa kecil kan? Tidakkah menurutmu begitu? Senyumnya sangat palsu.
Dia pasti tidak punya niat baik. Aku saat ini bekerja di pabrik Singseng. Sebelum aku berangkat kerja, orang tuaku terus memberitahuku bahwa aku harus tetap bersamamu. Dengar, semua yang terjadi sebelumnya hanya kesalahpahaman. Aku mengajakmu minum sekarang. Sebagai permintaan maaf ya. Ayo, ayo. Tunggu. Sebenarnya apa yang sedang kamu coba lakukan? Tidak, aku benar-benar hanya ingin mentraktirmu. Berhenti. Lin Yusu, biar saya beritahu kamu. Babi itu terlalu bodoh. Dan aku punya fobia terhadap babi. Kau. Shen Yi, apa yang membuatmu begitu sombong? Bukankah kau hanya tuan muda palsu? Apa kau benar-benar merasa dirimu istimewa? Lin Yusu mungkin belum tahu bahwa sebenarnya akulah penyelamatnya. Untuk dia tiba-tiba datang mencariku, itu sangat jelas. Sepertinya He Fei kembali dengan trik lamanya. Selamat siang Tuan Muda. Tuan Muda, merupakan kehormatan bagi kami bahwa Anda telah datang ke kantor cabang operasional grup Singseng kami. Tepat sekali. Kami sudah lama mendengar bahwa Ketua Shen sangat menyayangi Anda. Kami tak menyangka Anda datang ke perusahaan kami begitu tiba-tiba, memilih untuk tidak menjadi manajer umum, dan malah datang ke kantor cabang kami sebagai anak magang. Anda benar-benar kaya dan rendah hati. Aku menebak tidak ada seorang pun di kantor cabang yang tahu identitasku telah terbongkar. Sepertinya, aku benar-benar bisa mendapatkan uang muda di sini. Tuan Muda, silakan lihat kantor mana yang Anda sukai. Silakan pilih yang mana saja. Kalau begitu mari kita ambil kamar di ujung. Dimengerti, Tuan Muda. Silakan, lewat sini silakan. Halo, Kakak User. He Fei, bagaimana proses lapor masuk di kantor cabang? Semuanya sudah beres. Aku sudah bekerja di sana. Shen Yi menolak untuk pergi ke klub bersamaku dan bahkan menceramahiku. Ikuti terus. Kakak, Tuan Muda itu benar-benar punya temperamen. Sebagai putra orang terkaya di Haichan, bukankah wajar jika dia punya sedikit sikap? Aku peringatkan kalian semua. Layanilah dia dengan baik. Jika kalian membuat Tuan Muda kesal, kita semua sudah selesai. Apakah kalian mengerti? Ya. Ya. Kembali bekerja sana. Kapan si bodoh Shen Yi itu menjadi begitu pintar? Kakak Yuzel, karena Shen Yi bersikap tidak kooperatif, maka kita tidak akan menahan diri lagi terhadapnya. Halo, apakah ini cabang operasional grup Singseng? Kenapa aku mendengar suara Shen Yi? Kakak Yuzel, maka sudah diputuskan? Shen Yi, karena kamu telah memutus seluruh jalan kekayaanku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saya anak magang baru yang melapor untuk bertugas. Katakan padaku, jika Tuan Muda senang selama di perusahaan, apakah Ketua Shen memberi kita berdua kenaikan gaji? Apakah mereka membicarakan saya? Berikan minuman yang kamu beli untuk Tuan Muda. Anak baru. Halo, saya Shen Yi, anak magang baru yang melapor untuk bertugas. Bawa ini ke direktur operasional. Itu adalah kantor terakhir di sebelah kiri. Hati-hati. Jika kamu menyinggung Tuan Muda, kamu akan segera dipecat. Baik. Dari mana Tuan Muda ini mendapatkan kepercayaan diri setinggi itu? Permisi. Apa kamu buta? Kamu telah menodai setelan jas kustom kelas atasku. Apa kamu mampu membayarnya? Ye Fei. Shen Yi. Ada apa denganmu? Pakaian Tuan Muda adalah setelan jas kustom kelas atas. Apakah kamu bahkan mampu membayarnya? Kamu sudah membuat masalah begitu tiba. Apa kamu tidak ingin bekerja di sini lagi? Minta maaflah pada Tuan Muda sekarang juga. Apa maksudmu? Dia adalah Tuan Muda. Aku belum menipu uang kantor cabang. Aku tidak bisa membiarkan Shen Yi membongkar identitasku. Jika aku bukan Tuan Mudanya, lalu apakah kamu? Ye Fei, kamu benar-benar sudah kecanduan meniru saya ya? Dan masih berakting sebagai Tuan Muda. Lihat dirimu yang menyedihkan itu. Beraninya kamu, dengan pakaian compang-camping yang kamu pakai itu. Aku ragu itu sebanding dengan sehelai benang pun milik Tuan Muda kami. Minta maaflah pada Tuan Muda sekarang.
Jika tidak dengan satu kata darinya, kamu bahkan tidak akan bisa menemukan tempat di Haichen untuk mengemis makanan. Kamu berharap aku meminta maaf kepada seseorang yang pakaian dan identitasnya keduanya palsu. Mustahil. Barang tiruan. Bagaimana mungkin tuan muda dari grup Xingxian mengenakan setelan jas tiruan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia dan aku dulunya adalah kolega. Ayahnya memiliki dia di luar nikah. Dia anak tanpa ibu. Dulu, saat aku di pabrik Xingxian, sedang membiasakan diri dengan lini produksi, dia cemburu padaku dan menargetkanku di setiap kesempatan. Reputasinya sudah busuk sampai ke akar-akarnya sejak lama. Ye Fei, kebiasaan burukmu berbohong benar-benar tidak bisa diperbaiki. Jadi, kamu hanyalah seorang pria yang tidak tahu malu. Kamu terlahir sebagai orang miskin. Tidak peduli seberapa iri dirimu, kamu tidak akan pernah memiliki keberuntungan yang dimiliki tuan muda kami, Shen Yi. Jika kamu berani bersikap tidak sopan kepada tuan muda lagi, keluar dari sini sekarang juga. Tuan muda, apakah tuan muda benar-benar akan memakai setelan jas kelas atas dengan benang-benang yang terurai seperti ini? Kal. Setelan jas tuan muda memang tampak memiliki beberapa benang yang terurai. Tepat sekali. Supervisor lihat. The Jangan film was dengarkan omong translated kosongnya. and Setelan jas milikku narrated ini by M Media. tersangkut paku di kantor tadi. Benar. Kantor direktur. Memang agak tua. Benar. Setelan jas saya juga pernah tersangkut di sana terakhir kali. Tuan muda, mengapa Anda tidak mendiskusikannya dengan Ketua Shen dan meminta dana untuk merenovasi kantor? Ayahku sangat sibuk. Di mana dia punya waktu? Sibuk? Sepertinya tidak. Halo ayah. Saya sudah sampai di kantor cabang. Apakah ayah sedang sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini? Tidak sibuk sama sekali. Tidak ada yang lebih penting daripada anakku. Apakah semuanya baik-baik saja di perusahaan baru? Jika kamu mengalami kesulitan, kamu harus beritahu ayah. Ayah akan meminta manajer cabang untuk menanganinya. Jika saya memberitahu ayah bahwa Hefei membuat masalah di sini, dia pasti akan khawatir. Dan itu akan membuat saya terlihat tidak bisa menangani masalah dengan benar. Ayah, saya di sini untuk bekerja. Menanggung sedikit kesulitan itu hal yang wajar. Tidak apa-apa. Ayah kembali bekerja saja. Suara itu terdengar. Kal mendengarkan nadanya. Sepertinya bahkan manajer umum harus mendengarkannya. Mungkinkah Shen Yi adalah tuan muda yang asli? Lagi pula, nama belakangnya kebetulan Shen. Ketua grup Xingxian kita juga kebetulan bernama Shen. Apa yang kamu bicarakan? Saya bilang suara ini terdengar seperti sudah direkam sebelumnya. Hanya agar dia bisa meniru tuan muda di depan kita. Jadi begitu. Untuk menipu kita, dia merekamnya terlebih dahulu. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Itu benar. Ini adalah kantor cabang grup Xingxian. Kamu belum pernah ke kantor pusat. Jadi tentu saja kamu belum pernah mendengar suara ayah saya. Itu sangat wajar. Shen Yi, apakah kamu akan melepaskannya? Sekarang Anda sedang bekerja. Mulai sekarang di perusahaan ini. Jangan urusi masalah yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Lupakan saja. Selama Hefei tidak mengganggu perusahaan, biarkan saja dia. Jika masalah ini membesar, ayah akan khawatir lagi. Saya sedang magang di tingkat staf dasar. Supervisor, di mana meja kerja saya? Kamu anak baru. Hak apa yang kamu miliki untuk menuntut tempat duduk? Pergi pesan makan siang untuk semua orang dulu. Saya memesan makanan. Tuan muda, Sandy membuat pakaian Anda kotor semua. Dan Anda hanya akan membiarkannya begitu saja. Apa yang perlu ditakutkan? Ini seperti permainan kucing dan tikus. Hanya seru jika dimainkan perlahan. Itu benar. Lagi pula dia bekerja di departemen kita. Kita punya waktu untuk memberinya pelajaran. Tuan muda, Anda baru mulai hari ini. Mengapa kita tidak pergi keluar dan merayakannya malam ini? Bagaimana menurut Anda sebagai tuan muda? Anda pasti harus pergi ke klub Yejin. Yejin. Tempat itu biayanya puluhan ribu yuan per malam. Benarkah? Saya belum pernahkah tempat kelas atas seperti itu? Tuan muda, beri kami kesempatan untuk pergi dan melihat dunia orang kaya. Apa susahnya? Malam ini saya akan membawa kalian semua ke sana. Terima kasih tuan muda. Kamu tidak bisa menangkap serigala tanpa melakukan investasi. Saya harus menguras kantor cabang ini sampai kering dan melarikan diri. Saya tidak bisa berkata-kata, bahkan tidak bisa membedakan siapa tuan muda yang asli. Awas. Kau tidak apa-apa. Gadis ini, mengapa saya merasa dia sangat akrab seperti keluarga? Apakah kamu baik-baik saja?
Saya hampir menabrak Shen Yi. Sayang sekali. Yun Duo. Kenapa dia di Haicheng? Melihat ekspresimu, kau mengenalnya. Tidak. Saya tidak mengenalnya. Saya tidak percaya Yun Duo ada di sini. Saya harus menyingkirkan Shen Yi sesegera mungkin. Saya tidak boleh membiarkan Yun Duo menemukan identitas asli Shen Yi dan ayahnya. Saya memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda tidak bisa menyingkirkan Shen Yi, kemitraan yang kita diskusikan sebelumnya dibatalkan. Aku baik-baik saja. Terima kasih untuk yang tadi. Bukan apa-apa. Meskipun aku tidak melihat dengan jelas, entah mengapa. Aku merasa orang di dalam mobil itu adalah seseorang yang mungkin aku kenal. Baiklah, kalau begitu, saya pergi sekarang. Shen Yi. Putra dari Shen Yibai. Orang terkaya di Haicheng dan ketua grup Sing Seng. Mungkinkah dia putra kandung ibuku? Halo, aturkan penerbangan untukku pulang. Aku perlu melakukan tes DNA kekerabatan. Perusahaan cabang. Saya tidak bisa membiarkan mereka melihat. Saya pulang naik taksi. The film was Apa yang harus saya translated lakukan? and narrated Tuan muda. by M Media. Bagaimana kita pergi ke klub Yeijin? Silakan duluan. Saya akan pulang untuk berganti pakaian. Lalu saya akan menyusul. Kalau begitu, kita berangkat duluan. Ini adalah mobil mewah seharga jutaan dolar. Mengapa ada di sini? Di perusahaan kita, pasti ada di sini untuk menjemput tuan muda. Selain tuan muda kita, siapa lagi di perusahaan ini yang layak untuk menaiki kendaraan semewah ini? Mungkinkah itu mobil Yuzhou? Mobil ini, kenapa terlihat sangat mirip dengan milik ayahku? Halo ayah. Xiao Ye, kamu sudah pulang kerja kan? Ayah perhatikan di luar mulai berangin, dan ayah takut kamu masuk angin. Jadi ayah mengirim mobil untuk menjemputmu. Ayah, jadi ini mobilmu. Pantas saja terlihat sangat familiar. Sebenarnya ayah tidak perlu repot-repot seperti ini. Aku bisa naik sepeda pulang. Itu sama sekali tidak boleh. Mulai sekarang jangan naik sepeda lagi. Kamu adalah tuan muda dari grup Sing Seng. Bintang masa depan dunia bisnis Haicheng. Saat kamu keluar, kamu harus menjaga kelas sedikit. Baiklah. Terima kasih ayah. Saya sudah bilang pada ayah bahwa saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk dimanja. Saya katakan, padanya tidak perlu mengirim mobil untuk menjemput saya, tapi dia tetap bersikeras mengirimnya. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan ayah. Ketua Shen benar-benar menyayangi tuan muda. Ikatan antara ayah dan anak yang sangat dalam. Ini benar-benar membuat kami iri. Tepat sekali, tuan muda kita telah dimanja dan diperlakukan seperti harta berharga sejak kecil. Dia benar-benar anak ajaib yang diberkati surga. Tentu saja. Mau bagaimana lagi, saya memang terlalu beruntung. Tuan muda, kenapa pintu mobilnya tidak mau terbuka? Yusuf, buka pintunya. Tuan muda, ada apa dengan sopirmu? Kenapa dia belum membukakan pintu untukmu? Seorang pelayan yang tidak patuh harus segera dipecat. Saya akan minta ayam untuk mencarikan sopir baru saat saya sampai di rumah. Yusuf, cepat buka pintunya. Yefei, apa maksudmu? Bahwa ini adalah mobilmu? Kalau itu bukan mobil keluargaku, lalu, apakah itu mobilmu? Tuan muda, Anda terlalu memuji Shen Yi. Pria seperti dia yang bahkan tak dibesarkan ibu kandungnya sendiri, tidak akan mampu membeli satu ban pun dari mobil ini. Shen Yi, mengenai urusan tuan muda, bukan tempatmu untuk mempertanyakannya. Tuan muda, staf hari ini sedikit tidak tahu diri. Biar saya yang mendisiplinkan mereka untuk Anda. Tidakkah kau lihat tuan muda sedang berdiri di sini? Apa kau buta? Cepat, turun. Tuan muda, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku perintahkan kamu untuk keluar dari mobil sekarang juga. Apa kamu tuli? Aku sudah mengetuk begitu lama, dan kamu tidak mau membuka pintu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mendisiplinkan sopirku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Apa kau yakin ini sopirmu? Tuan muda, silakan masuk. Shen Yi, ini mobilku. Apa hakmu duduk di dalamnya? Yefei, kau benar-benar sudah terlalu banyak berbohong. Sampai kau mulai mempercayai kebohonganmu sendiri. Shen Yi, ini adalah kendaraan eksklusif tuan muda. Apa kau benar-benar merasa layak untuk duduk di dalamnya? Shen Yi, kau telah berulang kali menyinggung tuan muda hari ini.
Apa kau benar-benar berpikir Tuan Muda tidak akan memekatmu? Tuan Muda, mobil ini ada di sini untuk menjemput Anda. Jangan khawatir. Dengan kami di sini hari ini, Shanyi tidak akan merebut tumpangan Anda. Kalian sekumpulan orang bodoh. Katakan pada mereka, siapa yang kalian jemput di sini? Saya di sini untuk menjemput Anda, Tuan Muda. Bukankah Shanyi ini pria yang tidak dibesarkan oleh ibunya? Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil ini? Tuan Muda, apa yang terjadi? Dia jelas pria yang tidak diinginkan ibu manapun. Dia hanya mengandalkan rasa kasihan ayahku padanya. Dia mencoba mencuri segalanya dariku, tapi aku tidak menyangka bahwa hari ini dia benar-benar mencoba mencuri sopirku dan mobilku. Tuan Muda, Anda terlalu baik. Untuk orang yang tidak tahu diri, Anda tidak seharusnya memanjakannya. Tepat sekali. Orang kelas rendah ini tidak layak duduk di mobil Anda. Saya sangat berharap bahwa saat Anda mengetahui kebenarannya, Anda tidak akan menyesalinya. Kau tidak tahu diri. Lupakan. Kita semua rekan kerja. Silakan duluan. Aku akan pulang dan berganti pakaian, The lalu film was datang menyusul. translated Baiklah, Tuan and Muda. narrated Kalau begitu by silakan. Media. Silakan, Tuan Muda. Kakak. Kenapa aku merasa Shanyi lebih mirip Tuan Muda? Bagaimana mungkin? Aku menerima telepon dari kantor pusat grup, dari ketua Shaolin, meminta kami untuk menyambut Tuan Muda Ye Fei. Tidak mungkin salah. Cek, apakah ada mobil? Cepat. Hai Fei. Shanyi. Hama yang sangat gigil. Ye Fei, katakan saja. Shanyi, sikap macam apa itu? Sekarang kaulah yang menjadi anjing. Sementara aku adalah Tuan Muda yang tidak akan pernah bisa kau capai. Kamu, Shanyi, apa kamu tidak ingin tahu? Siapa ibu kandungmu? Apa katamu? Ibu kandung. Apa yang kau tahu? Katakan padaku cepat. Malam ini, datanglah ke pesta di Yejian. Dan aku akan memberitahumu. Katakan padaku dulu, baru aku akan pergi. Sepertinya, kamu tidak begitu ingin tahu. Kalau begitu aku tutup teleponnya. Tunggu. Aku akan pergi. Kak Yusuf. Ibu kandung. Minta seseorang untuk mengurus Shanyi malam ini. Kita berdua adalah anak dari keluarga Lin, hanya karena aku putri haram. Mereka bahkan tidak memberiku mobil mewah yang layak. Aku benci. Kak Yusuf cari seseorang untuk mengurus Shanyi malam ini. Ini pesan dari Hivi. Jika aku lebih banyak membantu Hivi sekarang, maka pada akhirnya, aku akan bisa masuk ke keluarga Shen, dan mungkin bahkan keluarga Su. Mari kita lihat siapa di keluarga Lin yang berani meremehkanku di masa depan. Ketua Shen. Keduanya adalah jam tangan edisi terbatas, terbaru di dunia. Tidak buruk. Xiao Yi pasti menyukainya. Sebentar lagi, suruh mereka mengirimnya ke kamarnya. Xiao Yi benar-benar sudah tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, masalah itu, bagaimana perkembangan penyelidikannya? Ya, tapi semua petunjuk mengarah pada keluarga Su di Shangjin. Maksudmu keluarga Sumitra penting Singsang. Mungkinkah ibu kandung Shanyi adalah kerabat dari keluarga Su? Saya telah mengikuti setiap petunjuk. Di antara para wanita seusia di keluarga Su, hanya kepala keluarga Su, Su Wanro. Su Wanro. Ibu, ini laporannya. Laporan tes DNA. Luar biasa. Aku telah menemukan putraku. Selain itu, ini semua informasi tentang Shen Yi dan ayahnya, Shen Yibai. Informasi pribadi. Shaolin itu. Beraninya dia menindas putraku. Dan menjebak suamiku. Yonduo,
Segera bawa beberapa orang dan pergi ke Haicheng. Lindungi Shen Yibai dan Shen Ye. Aku akan segera menyusul. Ya, Ibu. Klub Yejin. Sangat mewah. Ini pertama kalinya dalam hidupku berada di tempat semewah ini. Ini semua berkat Anda, Tuan Muda. Mari kita bersulang untuk Tuan Muda bersama-sama. Untuk Tuan Muda, Tuan Muda. Kalian semua bersenang-senanglah. Aku pergi ke kamar kecil dulu. Baiklah. Silakan Tuan Muda. Selamat tinggal Tuan Muda. Putraku, Nah, putraku. Aku sudah menyuap pelayan untuk mengirim anggur yang sudah dibius kepada Shen Yi. begitu obatnya bereaksi pada Shen Yi, aku akan menangkapnya. Dalam situasi yang memalukan dengan nyonya rumah. Lalu, bukankah Shen Yi akan berada di bawah kendali kita? Xiao Fei, apakah kita bisa kaya seumur hidup? Tergantung padamu. Jangan khawatir ayam. Shen Yi adalah kesayangan Shen Yibai. Selama kita mengendalikan Shen Yi, tidak akan Shen Yibai akan berada di bawah kendali kita. Tepat sekali. Namun, kalian berdua sebaiknya segera cari uang. Pengeluaran minimum untuk ruang pribadi malam ini masih menunggu kalian berdua untuk melunasinya. Itu akan memakan biaya yang besar. Cukup, Shaolin. Setelah malam ini berakhir, kita akan menyelesaikan perhitungan kita dengan Shen Yibai. Saat itu, berapapun jumlah yang kita minta, dia harus membayarnya. Tepat sekali. Baiklah, aku akan mencoba mengerahkan koneksiku untuk membuka tab dengan pemilik Yejin. Tepat sekali. Ayo pergi. Siapa sangka aku Hefei akan mengalami hari di mana aku harus membuka tabungan. Ini semua salah bajingan Shen Yi itu. Halo, Kak Yuzel. Semuanya sudah siap di pihakku. Bagaimana dengan nyonya rumah yang kamu cari? Tepat sekali. Seharusnya seseorang dengan kehidupan pribadi yang kacau. Lebih baik seseorang yang juga memiliki penyakit menular seksual. Kakak Hefei. Mereka meminta puluhan ribu yuan secara langsung. Puluhan ribu. Mengapa tidak? Kau yang menutupinya dulu. Aku, kartu banku memiliki batas harian. Aku tidak bisa menarik uang sebanyak itu sekarang. Tapi jika kita tidak membayar mereka, mereka tidak akan melakukan pekerjaannya. Kenapa kamu tidak? Kak Yuzu lakukan sendiri dulu. Kau sudah gila. Itu ilegal. Kak Yuzel, aku tidak punya pilihan lain. Ayahku sama sekali tidak boleh tahu tentang ini. Jika tidak, dia akan semakin memihak Shen Yi. Baiklah, aku yang akan mengurus ini untukmu. Tapi setelah selesai, Hefei sayang, kau tidak boleh merasa jijik padaku. Kak Yuzel, bagaimana ini bisa terjadi? Jangan khawatir, aku hanya mencintaimu. Begitu aku mewarisi grup Singsen, maka aku akan membantumu mengambil alih bisnis keluarga Lin. Oke. Dengan janji itu, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Bagaimana tadi? Apa kamu bersenang-senang? Itu menyenangkan. Ini benar-benar membuka mata. Tuan muda Anda telah menghabiskan banyak uang. Pelayan tadi bilang, sebotol anggur ini harganya lebih dari 10.000 apel. Semahal itu. Benar. Anggur yang enak. Memang berbeda. Aku tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti aku akan hidup semewah ini. Tepat sekali. Kita benar-benar harus berterima kasih padamu, Tuan Muda Hefei, karena telah membiarkan kami menikmati jamuan seperti ini hari ini. Siapa yang menyuruhmu memesan minuman semahal itu, Tuan Muda? Bukankah ini yang Anda pesan untuk kami? Aku. Shen Yi, kamu sengaja memesan ini bukan? Bukankah Anda bilang, Anda yang akan mentraktir kami hari ini? Anda bilang, kami boleh memesan apa saja yang ingin kami makan dan minum. Ayah. Apakah ayah kenal pemilik Yejin? Aku tahu, aku juga punya saham di klubnya. Kalau begitu bisakah ayah meminta pemiliknya untuk mengirimkan sebotol anggur terbaik mereka ke kamar 102? Jangan khawatir soal harganya. Shen Yi, kamu mau pergi minum. Tempat itu penuh dengan orang-orang yang tidak benar. Kamu tidak boleh meminum minuman orang lain. Tolong berhati-hatilah. Ya ayah, aku mengerti. Hari ini, aku tidak akan minum. Jangan bilang Tuan Muda Hefei kita bahkan tidak mampu membayar tagihannya. Shen Yi, omong kosong apa yang kau ucapkan? Orang di sini adalah pewaris grup Singsen. Tuan Muda, silakan duduklah. Bagaimana mungkin dia tidak mampu membayar minuman ini? Tepat sekali. Untuk Tuan Muda kita, minuman ini hanya seperti air minum kemasan.
Tidak mungkin dia tidak mampu membayarnya. Itu benar. Aku semakin terlilit utang lagi. Shen Yi, aku akan melunasi utang ini denganmu nanti. Tuan muda, apakah kami mengatakan sesuatu yang salah? Bukan apa-apa, kalian semua. Nikmatilah diri kalian sendiri, oke? Masih senang-senang. Tuan muda Ye Fei, apa kau tidak takut tidak bisa membayar tagihannya nanti? Aku justru merasa minuman ini terlalu murah. Tepat sekali. Kenapa obatnya belum bereaksi? Mungkinkah dia belum cukup minum? Teruslah minum. Aku yang bayar. Baiklah. Tapi sepertinya ada beberapa orang yang agak enggan untuk meminum minuman keras yang saya beli. Shen Yi, kita semua minum. Kenapa kamu hanya minum soda? Tepat sekali. Kamu sama sekali tidak bisa minum. Dengan kesempatan seperti ini, kalau kamu tidak minum, apa yang kamu tunggu? Dasar orang miskin. Shen Yi, kita semua rekan kerja di sini. Habiskan minuman ini, dan aku akan memaafkanmu karena tidak menghormatiku. Ayo This Shen film Yi, was translated and Minum. narrated by Habiskan. Media. ayo. Tuan muda sedang memberimu kehormatan. Jangan menolak ajakan bersulan dan memaksakan diri meminum anggur hukuman. Shen Yi, kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Kenapa kamu tidak segera meminum anggur tuan muda? Siapa yang tahu apakah anggurmu bersih atau tidak? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku harus menipu Shen Yi agar menghabiskan segelas anggur ini. Shen Yi, tadi aku yang salah. Aku akan menghabiskannya sekaligus untuk meminta maaf padamu. Mengapa Tuan Muda meminta maaf kepada orang bodoh ini? Itu karena Tuan Muda kita memiliki hati yang sangat murah hati. Shen Yi, jika kamu terus menolak gestur ini, maka kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Shen Yi, kita semua rekan kerja di departemen yang sama sekarang. Kamu tidak ingin menolak gestur Tuan Muda bukan? Mereka semua sudah minum anggur ini, seharusnya tidak apa-apa. Baiklah, gelas ini, aku akan meminumnya. Jangan pernah menggangguku lagi. Aku menunggu jawabanmu malam ini. Ayo, apa yang kamu tunggu? Minum. Ayo, ayo, ayo. Tuan Muda. Ayo, Shen Yi. Minumlah. Karena kita sudah mulai. Carl, ayo, ayo, ayo. Minum. Shen Yi, apa gunanya berjaga-jaga terhadapku? Obat yang kuberikan padamu tadi dioleskan di pinggiran gelas. Kak Yusel, ruangan ini. Shen Yi ini benar-benar merepotkan. Berhenti bicara. Cepatlah, pihak ketua Su masih menunggu video kita. Pakai ini. Maka, tidak ada yang akan mengenalimu. Ingat, pastikan untuk merekam semuanya. Hifei sayangku, kau sangat perhatian. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kemana ibu dan ayah pergi? Kenapa mereka tidak menjawab telepon? Sudah waktunya membayar tagihan. Ini sudah lewat pukul 10 malam. Kenapa Xiao Yi belum kembali? Xiao Liu, Ketua Shen, apakah Xiao Yi sudah kembali? belum. Sopir mengatakan, setelah acara kumpul perusahaan berakhir, dia akan membawa Tuan Muda pulang. Tapi kenapa perasaanku ada yang tidak beres?
Ketua Shen, jika Anda khawatir tentang Tuan Muda, mengapa tidak meneleponnya untuk bertanya? Xiao Ye. Kenapa dia tidak menjawab? Mungkinkah sesuatu terjadi? Cepat, siapkan mobil. Kita pergi ke Yijin sekarang. Ya, Shen Yi, jangan salahkan aku jika kau harus menyalahkan seseorang. Salahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalan Hefei, menghalangi jalannya. Berarti menghalangi jalanku. Siapa kau? Kau ingin mati? Seret dia keluar. Siapa kau? Lepaskan aku. Tuan Muda. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Saya pergi sekarang. Kami pergi, Tuan Muda. Kalian Bill bodoh. was translated Kalau aku and tidak berusaha narrated by membuktikan M bahwa Media. aku tidak ada hubungannya dengan insiden Shen Yi, aku tidak akan mau minum dengan kalian. Ayah ibu, siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Bos itu dia. Dia anak Heikin. Dialah orangnya yang memberiku 5.000 yuan untuk bekerja sama dengan Shaolin. Membius Tuan Muda. Kamu bohong. Bajingan kamu. Beraninya kamu membuat masalah di Yejin. Apa kau ingin mati? Kamu berani memukulku. Aku adalah Tuan Muda keluarga Shen. Tuan Muda. Aku benci. Paman. Paman Shen. Tuan Muda keluarga Shen. Apa kamu pikir kamu pantas? Kamu tidak berhak memanggilku paman. Kalian bertiga. Beraninya kalian menyakiti anakku. Kamu benar-benar mencari mati. Suami. Aku salah. Tolong maafkan aku. Suami aku salah. Itu ide mereka tidak ada hubungannya denganku. Shaolin wanita jalan tidak tahu malu. Saat keadaan memburuk kamu menimpakan semua kesalahan pada kami. Apa kamu masih manusia? Hai Fei. Katakan padaku, di mana Shen Yi? Tuan Muda, anak buah kami, telah memblokir semua pintu keluar, kecuali pintu masuk utama Yejin. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa lewat. Lakukan. Baik, Shen Yi. Shen Yi Bai. Membiarkanmu tetap di sini hanya akan menimbulkan masalah. Ibuku akan menemukanmu cepat atau lambat. Hari ini aku akan membakar tempat ini. Dan membakar kalian semua menjadi abu. Kemari. Kamu mau bicara atau tidak? Katakan padaku, di mana Xiao Ye? Shen Yi Bai. Kau bajingan tua. Aku tidak akan memberitahumu. Tunggu saja. Sampai video putramu tersebar di seluruh internet. Kamu berani? Ketua Shen ini gawat. Klub Yejin terbakar. Apa? Ayo pergi sekarang. Jika kita tidak pergi sekarang kita akan terlambat. Xiao Ye masih di dalam sana. Shen Yi Bai. Malam ini, biarkan putramu dikuburkan bersamaku. Ketua Shen, ayo pergi. Kita urus ini nanti. Di mana kamu menyembunyikan Xiao Ye? Katakan padaku. Bos, tunggu. Bos apa? Tempat ini terbakar. Lari. Ayah. Apa ayah baik-baik saja? Ayah. Bertahanlah. Ayo pergi. Kita pasti bisa keluar dari sini. Bertahanlah. Ibumu. Dia baru saja menyalahkan kita atas segalanya. Mengapa peduli pada wanita? Tak berperasaan seperti itu. Benar. Dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Ayo pergi. Putraku. Kalian kembali. Aku akan terbakar sampai mati.
Xiao Ye, Ketua Shen, terlalu berbahaya di dalam. Anda tidak bisa masuk ke sana. Kamu wanita dari waktu itu. Ketua Shen, dia adalah kepala keluarga Su Wanro. Benar sekali. Aku adalah wanita yang dibayar oleh Ketua Shen untuk menghabiskan malam bersamanya. Patriark Su. Aku minta maaf. Apa yang terjadi saat itu hanyalah kesalahpahaman. Aku harus masuk dan menyelamatkan Shen Yi. Ketua Shen, Ketua Shen tidak perlu khawatir. Shen Yi hanya dibius. Saya sudah memberinya penawar. Terima kasih telah menyelamatkannya. Bagaimana aku bisa membalas budi padamu? Aku akan mengabulkan permintaan apapun. Seorang kakak menyelamatkan adiknya. Imbalan apa yang diperlukan untuk itu? Yondu, cepat bawa dia ke dalam mobil dan panggil dokter untuk mengobatinya. Ya, Ibu. Dia putrimu. Dia adalah putri angkatku. The film was 20 tahun yang lalu, and narrated kamu by menyuruh orang Media. untuk membawa Shen Yi pergi. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, meninggalkannya di depan pintu keluarga Shen. aku hanya ingin mengirimnya ke keluarga yang baik. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia ternyata adalah anak dari ibu dan Shen Yi Bai. Ibu, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Ibu, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Saat kamu dan Yundu berada di panti asuhan, kalian bahkan tidak bisa makan dengan cukup. Akulah yang membawa kalian berdua pulang dan membesarkan kalian dengan susah payah selama bertahun-tahun. Jadi, mengapa kamu mencoba mencelakaiku? Ibu, aku hanya takut. Takut bahwa setelah ibu menemukan anak kandung ibu tidak menginginkanku lagi. Aku takut kehilangan ibu. Diam. Kamu takut Shen Yi akan membagi aset keluarga denganmu, bukan? Orang yang berhati busuk sepertimu tidak pantas menjadi anakku. Seseorang kirim dia ke Afrika tanpa izinku. Dia tidak diizinkan kembali. Ibu, aku tahu aku salah. Ibu, maafkan aku kali ini saja. Ibu. Ketua Shen, Ibu, dokter mengatakan Xiao Yi baik-baik saja. Obat di dalam sistem tubuhnya sudah dibilas. Dia akan segera bangun. Ketika Xiao Yi dibius, apakah kamu berada di sisinya sepanjang waktu? Ya, saat Lin Yushu mencoba melakukan perbuatan jahatnya, saya yang pertama kali tiba. Tapi saya tidak menyangka bahwa mereka telah memberikan Shen Yi obat perangsang. Obat perangsang. Kalau begitu, Ketua Shen, mohon tenang. Tidak terjadi apa-apa di antara kami. Kau tidak apa-apa. Xiao Yi, bertahanlah. Apakah kau merasa lebih baik? aku tidak tahu kamu bisa menggunakannya untuk menangkal obat itu. Ketua Shen, 1 botol air mineral tidak cukup. Kau perlu menuangkan beberapa lagi. Dia benar-benar pantas menjadi putra Ketua Shen. Kamu, sedikit saja. Kamu sama sekali tidak mirip dengan putriku Sumanro. Xiao Ye, Xiao Yi, kemarilah. Bagaimana perasaanmu? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayah, kenapa aku di sini? kamu masih punya nyali untuk bertanya. Bukankah sudah kubilang? Jangan pernah meminum apapun dari luar. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Tidak peduli seberapa baik kamu berjaga-jaga, kamu tidak bisa berjaga dari kelicikan Hefei. Cepatlah sekarang. Berterima kasihlah pada kakakmu karena telah menyelamatkanmu. Kakak. Kalau begitu aku. Tidak apa-apa. Kalian berdua tidak memiliki hubungan darah. Dan tidak ada apa-apa di antara kalian.
Lagi pula, aku melihat Yun Duo tumbuh dewasa. Dia adalah gadis yang baik. Kamu adalah... Xian Yi. Dia ibumu. Ibu kandungmu. Ibu. Ceritanya panjang. Kamu tidak marah pada ayah karena menyembunyikan ini darimu selama ini kan? Tentu saja tidak. Selama itu bukan bajingan Shaolin. Yang bertindak sebagai ibuku tidak masalah. Ibu, Hefei ayahnya dan Lin Yusu sudah ditahan. Bagaimana Anda ingin menangani mereka? Mereka berani menjebak putraku. Mereka tidak boleh diperlakukan dengan ringan. Lempar mereka ke sungai. Ibu. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Baik-baik. Aku akan mendengarkan putraku. Biarkan mereka pergi. Hefei itu telah menyamar sebagai identitasku. Mengklaim kepada dunia bahwa dia adalah tuan muda yang asli. Maka kita akan mengungkap identitas aslinya dan menghancurkan reputasinya sepenuhnya. Dengan begitu, dia akan menderita lebih dari sekadar kematian. Baru-baru ini, tuan muda grup Xing Sheng Xian Yi memenangkan medali emas di kompetisi perhiasan global. Menjadi bintang yang sedang naik daun di dunia perhiasan internasional. Ayahnya, ketua grup Xing Sheng. Bapak Xian Yi Bai dan ibunya, Ibu Suanru, kepala keluarga Su dari Shangjin, akan mengadakan perjamuan perayaan di Hotel Bintang 7 di Haicheng. Seandainya aku tahu, aku akan membiarkan Shaolin mati lebih lambat. Dia membebani kita dengan utang bunga tinggi, dan sekarang kita harus bersembunyi dan lari ke sana kemari. Jika mereka menangkap kita, bukankah mereka akan menjual kita ke distrik Lampu Merak? Kami telah didorong ke titik terendah kami. Ayan dan anak itu benar-benar luar biasa. Sekarang, setelah mereka memiliki dukungan keluarga Su dari Shangjin, mereka menjalani kehidupan yang baik. Bagaimana mereka bisa begitu beruntun? Hefei, kau bajingan. Akhirnya aku menemukanmu. Lin Yusil. Jika kau tidak berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Shen dan berpura-pura menjadi penyelamatku, bagaimana mungkin aku mau menurutimu dan melakukan begitu banyak kesalahan? Sekarang aku diusir oleh keluarga Lin dan menjadi anjing jalanan. Semua ini adalah salahmu. Kenapa kamu memukul orang tanpa alasan? Memukul. Aku akan membunuhnya. Lin Yusil, kamu bisa menyalahkanku untuk ini juga. Saat kamu mendekatiku di awal, bukankah itu hanya untuk memanfaatkanku agar bisa naik status sosial? Jika tidak, dengan statusmu sebagai putri haram, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menjadi pewaris keluarga Lin. Baiklah, Hefei, pergilah ke neraka. Pergi ke neraka, pergi saja ke neraka. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian, tangkap dia. Jangan pukul anakku. Berhenti memukulnya. Jangan pukul anakku. Pergi ke neraka, Hefei. Sekarang Hefei diketahui oleh semua orang sebagai tuan muda palsu. Mereka berdua seperti tikus yang menyeberang jalan, dibenci oleh semua orang. Shaolin juga tewas terbakar dalam kebakaran ini. Dia benar-benar mendapatkan apa yang pantas dia terima.